warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mencintai dan menyayangi kita, sehingga kita tetap diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan, sehingga pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan hadir dalam majlis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi yang mulia ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan dan kita laksanakan secara istiqomah ini sangat besar pahalanya. Kita mendengar sebagian dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan, karomah atau hal yang sangat luar biasa, yang mana suatu hal yang sangat luar biasa ini tatkala diberikan kepada para nabi maka dinamakan mukjizat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak ada lagi mukjizat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman yang tiada Nabi setelah beliau wafat. Namun hal-hal yang seperti mukjizat itu, hal yang sangat luar biasa, itu masih tetap ada, diberikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu berupa keramat, karomah. Keramat itu hal yang luar biasa. Misalnya ada seorang minal auliya, termasuk dari kekasih-kekasih Allah, yang bila mana beliau ini membutuhkan atau memerlukan sesuatu, maka tatkala beliau berdoa kepada Allah, saat itu pula dikabulkan. Kalau kita membaca buku atau kitab Karomatul Aulia, itu ada aneh-aneh, ajaib-ajaib yang sesuatu diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada di antara diterangkan di situ, seseorang minal aulia, dari kekasih-kekasih Allah itu, kalau ingin pergi ke suatu tempat, maka beliau berdoa untuk didatangkan awan, sahab, awan. Apa nih ya? Yang di langit awan juga ya. Maka awan itu datang dan kekasih Allah ini diantarkan
oleh awan ini untuk menuju tempat yang dia inginkan. Macam-macam bisa. Diriwayatkan juga ada seorang aulia yang kalau pergi ke suatu tempat, beliau ini ahli sedekah. Maka tatkala mendapatkan orang-orang sedang menanti sedekahnya, ini beliau hanya mengambil sesuatu dari hawa, dari udara, dengan berdoa menangkap sesuatu begini. Tatkala dibuka, isinya uang dan disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang memerlukan. Begitulah yang ada di dalam kitab Karamatul Aulia. Ada kitabnya ada. Ini karangan ulama-ulama salaf terdahulu, namanya kitab Karamatul Aulia. Namun karamat-karamat itu yang sangat luar biasa, yang susah didapatkan oleh orang, ini Allah memberikan suatu hal yang lebih daripada itu kepada orang-orang yang ahli istiqomah. Misalnya istiqomah sholat subuh berjamaah, ya, istiqomah zikir atau wirid sesuatu, membaca sholawat 1000 kali misalnya dalam sehari, ya terus lakukan. Pokoknya istiqomah, istiqomah dan istiqomah. Ini dikatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Sesungguhnya perbuatan amalan yang diistiqomahi itu jauh lebih mulia dibandingkan keramat-keramat yang tadi dicontohkan. Itu yang dinamakan istiqomah, dan lebih mulia berapa kali? Lebih mulia 1000 kali lipat dibandingkan seseorang diberikan keramat sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu sesungguhnya amalan istiqomah itulah yang paling mulia di antara keramat-keramat yang diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasih. Ini istiqomah itu dilakukan oleh kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya istiqomah itu tidak harus berbentuk zikir, ya. Amalan apa? Kadang-kadang kita ini salah paham, kadang-kadang ya, paham kita salah. Katakan saya kepingin zikir istiqomah, saya minta doa apa yang harus saya baca? Kadang-kadang dunia ya, walaupun itu betul, tapi istiqomah tidak selalu harus zikir, membaca doa-doa tertentu setiap pagi, setiap sore, setiap malam. Tidak harus itu namanya istiqomah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu orang yang ahli istiqomah di dalam berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan hampir setiap saat beliau mendampingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau sudah ada di masjid, ya, maka Sayyidina Abu Bakar ikut mendampingi beliau. Rumah Nabi dengan rumah Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu jauh, tapi berbeda, tapi tidak terlalu jauh. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, beliau selalu mendampingi. Selesai akhir di masjid, kegiatan di masjid, karena saat itu yang namanya Masjid Nabawi bukan sekedar untuk sholat, bukan. Yang namanya masjid itu sentral kegiatan, mengatur strategi perang, mengatur kemasyarakatan, termasuk juga untuk memeriksa kejadian-kejadian di pasar, yaitu namanya sidah, ya, istilahnya meneliti apa yang terjadi di pasar. Ini dimulai dari masjid. Kalau beliau sudah selesai sholat, selesai ibadah, maka beliau akan pergi ke pasar. Nah, kalau bahasa Indonesianya sidah,
Sejak itu penelitian apa yang terjadi di pasar, apakah di sana ada orang yang berjualan secara curang ya atau tidak, sehingga turun ayat wailul lil mutaffifin dan lain sebagainya. Ini dimulai sentralnya dari Masjid Nabawi begitu. Nah, kalau selesai dari acara-acara di masjid itu, maka Sayyidina Abu Bakar mendampingi Nabi sampai Nabi masuk ke pintu rumahnya, dihantarkan oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke pintu rumahnya. Kalau Rasulullah sudah masuk ke pintu rumahnya, barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumah keluarganya. Sejenak di rumah keluarganya. Kalau sudah mendekati waktu sholat, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sudah berada di dekat pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap hari. Jadi datang seperti orang yang mengintai. Ya, seperti orang mengintai. Jadi dilihat kira-kira sudah keluar apa belum? Ini waktunya. Misalnya ini jamnya sekian kok Rasulullah belum tampak, kok pintunya belum dibuka, kok jendelanya belum terbuka juga. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senantiasa perhatian semacam itu. Suatu saat tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau, maka dilihatlah Sayyidina Abu Bakar sudah ada di sebelah pintu beliau, pintu rumahnya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, kenapa engkau setiap hari melakukan seperti itu?" Namanya seorang yang punya keluarga, seorang yang punya pekerjaan dan segala macam. Tapi kenapa setiap waktu akan sholat kok engkau selalu saja ada di mana? Di dekat pintu rumahku, barangkali begitu ya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, "Qurrat aini bika ya Rasulullah." Nikmatnya mataku ini kalau sudah melihat wajahmu ya Rasulullah. Dan itu setiap hari dilakukan. Jadi istiqomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq justru melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau istiqomah juga menuntun Rasulullah, menghantar Rasulullah kemana saja Rasulullah pergi, maka penghantarnya adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu istiqomah dalam perbuatan. Ya, karena itu kita jangan salah, istiqomah itu bukan harus dalam bacaan sesuatu. Saya mempunyai istiqomah baca subhanallah, subhanallah, subhanallah misalnya ya. Itu juga bagus, itu juga luar biasa. Tapi ada istiqomah yang lain, misalnya istiqomah bersih-bersih atau menyapu masjid, ya, istiqomah menghidupkan lampu-lampu di masjid dan lain sebagainya. Ya, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, namanya istiqomah mengajarkan agama, istiqomah nasihat, istiqomah, dan masih banyak istiqomah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mempunyai juga istiqomah, ini yang lain lagi. Sayyidina Umar ini diberi keistimewaan oleh Allah SWT, orang yang ahli berpikir, ya, beristihad, ya. Jadi memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh sahabat yang lain. Kalau saya ibaratkan di jendrang, ya, kan ada yang sudah ahli bersih-bersih, istiqomah bersih-bersih masjid ada, ya, istiqomah menghidupkan atau merawat masang itu conditioner, ya, dan lain sebagainya, satu. Tapi ada kadang-kadang orang yang istiqomah itu begini. Saya akan datang, ya, saya akan berpikir bagaimana cara acara yang besar itu terlaksanakan dan tidak ada gangguan apapun dari luar. Maka dia mencoba
konteks ya dengan pihak-pihak keamanan di luar kenegaraan, sehingga acara ini yang ada di Jegram ini menjadi aman. Kadang ada orang yang punya keahlian demikian, itu saja kerjaannya. Ini dia berpikir menyelamatkan suatu tempat, atau mungkin kalau di dalam kenegaraan ada ahli strategi, dia hanya berpikir untuk gimana keselamatan negara ini diselamatkan, dipikirkan, diolah demikian rupa. Itu namanya keahlian, dan kalau itu diistiqomai sebagai ibadah juga termasuk luar biasa, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar ini berpikir, selalu berpikir dan berpikir, bagaimana caranya dakwah Rasul ini bisa aman. Ini keahlian Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tatkala para sahabat radhiyallahu taala anhu diajak Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah, hijrah ke kota Madinah, maka seorang Umar bin Khattab memberanikan diri karena melihat para sahabat semuanya ini kalau hijrah selalu saja mengambil waktu malam hari. Kenapa? Agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau dengan gagahnya, dengan kepahlawanannya, dengan keberaniannya menampakkan kepada musuh-musuh Islam. Beliau mengambil pedang, beliau datang ke dekat Ka'bah, di situ pusat keramaian. Maka beliau umumkan, beliau iklankan, wahai orang-orang Quraisy, saya esok akan hijrah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim, maka kejar aku Umar. Seraya beliau menghunuskan pedangnya. Beliau artinya dakwah secara terang-terangan melawan musuh. Maka musuh yang sekian banyak tak ada yang berani melawan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan ini dilakukan secara istiqomah, mengatur kehidupan, bahkan sholat jamaah di Masjid Nabawi diriwayatkan. Itu istiqomahnya Sayyidina Umar. Ya memang berbeda, kalau tadi menghadapi musuh Islam, ini menghadapi umat Islam yang tidak bisa rapi kalau sholat. Maka kalau sudah mendengarkan qomat atau iqomah, itu biasanya Sayyidina Umar membawa cambuk. Ini keras, Sayyidina Umar ini tegas, membawa cambuk. Dia melihat dari soft pertama yang depan, kalau ada soft yang tidak lurus, tidak rapat, tidak rapi, maka dicambuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah istiqomah, keistimewaan Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala saking beraninya, saking tegasnya, dan keberanian itu ditampakkan di mana saja. Ini istiqomah beliau sampai Nabi mengatakan, ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar bin Khattab melewati suatu kampung kecuali setan itu akan pergi lari terbirit-birit lewat kampung yang lain karena takut dengan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu dilakukan istiqomah luar biasa di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau juga diberikan keramat yang istiqomah, keramat karena istiqomah. Suatu saat tatkala Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, beliau mengatur jalannya kehidupan masyarakat dan juga kehidupan angkatan bersenjata umat Islam, yaitu tentara-tentara. Ini Sayyidina Umar, walaupun beliau seorang khalifah, tapi beliau langsung memimpin itu, dipimpin tentara-tentara Islam ini, pahlawan-pahlawan Islam dipimpin. Sampai suatu saat tatkala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengutus satu pasukan perang ke daerah yang lain untuk mengislamkan atau untuk berdakwah di suatu tempat, dan di sana ada perlawanan dari musuh.
Ini Sayyidina Umar karena istiqomahnya, beliau diberi keramat oleh Allah SWT. Beliau tidak bisa hadir bersama mereka. Beliau menjadi seorang khalifah yang harus tetap di kota Madinah. Tapi beliau selalu menginstruksikan, mengatur jalan kanan kiri. Sampai saat itu tatkala pasukan, biasanya perjalanan pasukan ini berhari-hari, berminggu-minggu. Suatu saat diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab tatkala khutbah Jumat, dalam keadaan khutbah Jumat, nah, misalnya menerangkan tentang arti iman, misalnya iman itu apa, ya. Pertama, Islam itu apa, iman itu apa, ya. Ihsan itu apa. Ini tidak ada urusannya dengan perang. Khutbah Sayyidina Umar tidak ada urusan dengan perang. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, kalian belok ke kanan, jangan ke kiri. Jadi di tengah-tengah khutbah Jumat, ya, tak ada urusan perang. Tiba-tiba beliau mengatakan, pasukan, kalian pergi ke kanan, jangan pergi ke kiri. Kemudian beliau lanjutkan menerangkan tentang iman, ihsan dan lain sebagainya. Nah, setelah usai khutbah dan sholat Jumat, kemudian beberapa sahabat bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau dalam khutbah mengatakan, wahai pasukan, engkau belok kanan, belok kiri? Kan tidak ada urusannya dengan khutbah Jumat. Kata beliau, aku tadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sebelah kiri itu ada musuh yang akan berbuat makar, akan menusuk dari belakang itu tentara Islam, maka aku katakan engkau jangan ke kiri tapi belok ke kanan. Ini karena istiqomahnya Sayyidina Umar mengatur pasukan Islam. Itu luar biasa. Jadi istiqomah ini macam-macam, ya. Dan itu alhamdulillah kalau kita dijadikan orang yang ahli istiqomah, ya, istiqomah dalam segala hal yang baik. Jangan ciut nyalinya untuk berbuat istiqomah. Yang ahli amar ma'ruf, ya amar ma'ruf. Yang ahli nahi mungkar, ya nahi mungkar. Yang ahli beribadah, ya beribadah. Yang ahli mengajar, ya mengajar, ya. Yang ahli dan segala macam ini perlu untuk diistiqomah. Diriwayatkan ada buku namanya Hikayatul Ulama, hikayat tentang kehidupan para ulama. Ada riwayat di situ, dulu ada seorang ulama dari Mesir, ya, beliau bernama Al-Imam Abdullah bin Wahab Al-Masri radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Imam Abdullah bin Wahab Al-Masri. Ini orang-orang hidup di zaman dahulu, ya, di Mesir. Beliau ini seorang ulama, tapi beliau juga ahli khidmat di masyarakat. Apa khidmat di masyarakat? Nah, kalau masyarakat memerlukan apa-apa, ya konsultasinya kepada Syekh Abdullah bin Wahab ini. Nah, ini di kota Mesir, ya, di kota Mesir itu di keramaian. Mungkin saya ibaratkan kalau di sini di Kuala Lumpur, gitu ya, hidupnya di Kuala Lumpur. Sehingga masyarakat kota ini kalau ada perlu apa saja, baik dari kerajaan, masyarakat pada umumnya selalu bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Masri radhiyallahu taala anhu. Berjalan waktu, beliau selalu mengajar di masjid. Setelah mengajar di masjid, berdatangan orang-orang untuk bertanya hukum, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Nanti kalau ada di antara masyarakat ini bertengkar, ya, maka Syekh Abdullah bin Wahab ini yang mendamaikan. Demikian dan seterusnya. Artinya urusannya ini urusan dengan masyarakat. Terus istiqomah. Sampai usia beliau sekitar 63 tahun atau 65 tahun, beliau berpikir, kenapa saya ini kok terus mengurusi masyarakat? Kapan saya akan bisa istiqomah untuk sholat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, seperti ulama-ulama terdahulu, seperti seorang wanita dan aulia namanya siapa? Sayyidah Rubi'ah Adawiyah, yang kalau sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Kapan saya akan bisa seperti itu? Kapan macam itu saya bisa mengamalkan? Maka Sayyidina Abdullah bin Wahab ini berniat, saya akan pindah rumah ke tempat yang jauh dari keramaian.
Bukan seperti Kuala Lumpur gitu ya. Di mana kira-kira yang agak dekat ya, yang agak sepi gitu ya, di Malaysia ini? Mungkin di Malaka? Ya mungkin di Malaka itu ya, barangkali. Sana agak sepi tempatnya ya, tidak ramai macam di Kuala Lumpur, betul? Sampailah beliau sampai di Iskandaria, suatu kota kecil di Mesir. Ya saya gambarkan seperti Malaka ya. Kemudian beliau menempati suatu masjid atau musola, surau yang agak lama, sehingga masyarakat tidak tahu kalau di situ ada Syekh Abdullah bin Wahab. Maka beliau memulai hidup baru dengan sholat kepada Allah SWT, sujud, iktikaf di masjid. Subhanallah, dapat 1 minggu ya, ada orang yang kenal sama beliau, ada orang yang tahu sama beliau. Oh ini Syekh Abdullah ini orang alim. Akhirnya orang ini mengiklankan kepada masyarakat, wahai masyarakat Iskandaria, wahai orang Melaka, alhamdulillah kita kedatangan seorang yang alim. Ini adalah panutan kita. Alhamdulillah kita kalau ada masalah-masalah maka kita bisa tanya kepada Syekh Abdullah. Ini melarikan diri, dikejar sama masyarakat. Luar biasa. Sampailah datang kepada beliau, maka beliau marah. Beliau itu marah. Wahai masyarakat, aku meninggalkan kota Mesir. Kalau saya gambarkan, aku meninggalkan kota mana? Kuala Lumpur. Aku ingin zikir kepada Allah SWT, ingin beribadah kepada Allah SWT. Itu saja keinginanku. Aku tak mau lagi sudah berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan ganggu aku. Ya namanya seorang ulama ya mengatakan gitu. Takut ini masyarakat. Takut masyarakat, ketakutan. Cuman walaupun takut, mereka mengatakan dalam hati, ya Allah, kami sudah mendapatkan rezeki. Ada Syekh Abdullah datang ke Iskandaria, tapi kami tidak bisa memanfaatkannya. Ya Allah, kami ini termasuk masyarakat yang rugi, kata mereka. Ada seorang ulama tidak bisa memanfaatkan beliau karena beliau ingin khalwat, ingin ibadah khusus kepada Allah SWT, mengikuti wali-wali terdahulu. Katanya begitu. Subhanallah. Demikian. Kemudian beberapa hari berikutnya ada anak muda. Ada anak muda datang ke masjid itu. Kemudian mengatakan, "Anta Abdullah bin Wahab al-Masri?" "Ya Syekh." "Wahai Syekh, apakah engkau yang namanya Abdullah bin Wahab al-Masri?" Dijawab, "Iya, aku adalah Abdullah bin Wahab al-Masri." "Ada apa gerangan?" Kata si pemuda mengatakan, "Kemarin saya ini mimpi Rasulullah." "Saya mimpi ketemu Rasulullah. Saya melihat beliau ada di satu masjid yang besar seperti Masjid Mekah. Di situ aku melihat Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di sampingnya lagi. Dan engkau duduk di hadapannya." Jadi berempat. Dan aku melihat di masjid itu, di ujung-ujung masjid ada lampu, ada lentera yang dihidupkan dengan minyak. Lentera lama, bukannya macam ini ya. Ada kan yang dengan api ya. Terus aku melihat ada lampu-lampu itu tidak begitu bersinar. Maka Rasulullah perintah kepadanya, "Hei Abdullah, engkau hidupkan itu lentera-lentera, kamu hidupkan biar masjid ini menjadi terang benderang." Maka aku lihat engkau jalan dan engkau hidupkan lentera itu dengan api, dengan minyaknya. Maka aku lihat, subhanallah, masjid sekitar itu menjadi terang benderang. Dan aku merasa seperti aku ini berada di tempat itu beberapa hari. Tapi begitu sudah beberapa hari, tiba-tiba lentera itu pada padam. Sana padam, sana padam, sana padam, padam. Kecuali satu kecil yang ada di ujung sana. Kemudian aku melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
kenapa itu lentera-lentera pada padam, pada mati, kenapa ini? Ternyata Rasulullah menjawab, ini semua gara-gara perbuatan Abdullah Al-Masri. Gara-gara perbuatan Abdullah Al-Masri. Belum selesai, si pemuda bercerita, maka menangislah. Imam Abdullah Al-Masri menangis sejadi-jadinya. Sampai si pemuda mengatakan, wahai Syekh, aku ini datang ke sini membawa berita gembira karena engkau bisa duduk bersama Rasulullah SAW. Ini kepahamannya sang pemuda. Tapi Syekh Abdullah Al-Masri mengatakan, tidak. Aku sudah berdosa kepada Rasulullah. Aku sudah mengkhianati Rasulullah karena kewajibanku itu mengajar umat, berdakwah, merawat umat, tapi aku tinggalkan karena aku kira beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan iktikaf untuk diri sendiri yang ingin dekat kepada Allah. Aku kira itu lebih afdal, lebih mulia daripada aku merawat atau menjawab pertanyaan masyarakat. Ternyata aku salah. Inilah dosaku yang terbesar. Karena itu aku ingin bertobat kepada Allah. Mulai esok aku umumkan, aku akan mengajar lagi di tengah masyarakat. Karena itulah istiqomah dari beliau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Sesungguhnya istiqomah itu jauh lebih mulia 1000 kali lipat dibandingkan keramat-keramat yang diberikan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para ulama-ulama atau kepada para aulia-aulia. Walaupun yang namanya para aulia, kekasih-kekasih Allah itu rata-rata semua memiliki istiqomah, ibadah atau amal yang baik yang benar-benar beliau jaga sehingga beliau dijadikan kekasih-kekasih Allah. Di sini menandakan orang yang mengajar, yang khidmat kepada masyarakat, kalau itu lillahi ta'ala pun bisa dijadikan kekasih-kekasih Allah walaupun seperti perbuatan-perbuatan yang ringan ya. Kalau di Jawa, karena kemarin temanya pertemuan di Al-Jendram ini ada nilai-nilai Persatuan Ulama Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Itu di Jawa ada seorang yang khidmat, ahli khidmat kepada Sunan Ampel. Yang kemarin juga disebut-sebut ya Sunan Ampel dalam perjumpaan pertama ya. Itu Sunan Ampel mempunyai seorang pembantu ya, namanya Syekh Soleh. Ini Syekh Soleh ini ahli, beliau bukan orang alim ya, tapi beliau ini ahli khidmat. Beliau itu senantiasa membersihkan pagi siang malam, membersihkan masjidnya Sunan Ampel ya. Ini diberi keistimewaan oleh Allah SWT karena dia rajin istiqomah. Tatkala Sunan Ampel dipanggil oleh Allah wafat, kemudian Syekh Soleh ini ya melanjutkan, beliau mempunyai istiqomahnya, kemudian wafat juga. Tapi tatkala Syekh Soleh ini ada di masjid itu, maka masyarakat tahu, oh ini tukang sapunya Sunan Ampel. Tukang sapunya Sunan Ampel. Karena beliau usianya tua, maka dihormati oleh masyarakat. Kadang-kadang dimintai pendapat, gantinya siapa? Sunan Ampel. Demikianlah. Kemudian beliau wafat, sebagaimana umumnya orang yang sudah tua beliau wafat. Suatu saat di masyarakat Ampel di waktu yang lain, beberapa tahun berikutnya, ini ada masalah. Ya, ada pertengkaran lah antara masyarakat di situ. Ini dipanggilkan tokoh-tokoh setempat, tidak selesai. Kalau di sini dipanggilkan ketua kampung misalnya, tak selesai. Dipanggilkan ulama fulan, tak selesai. Subhanallah. Tiba-tiba Allah SWT memberikan keramat kepada Syekh Soleh ini. Kalau di sana panggilannya Mbah Soleh gitu ya, panggilannya Mbah Soleh. Tiba-tiba bisa hidup lagi, hidup dari kuburan. Dan datang ke masyarakat dan bertanya, kenapa? Ada apa ini di Ampel? Ada masalah apa? Ada keributan apa? Maka beliau yang mengadakan tahkim alias mengurusi sampai selesai.
Setelah selesai masalahnya, masyarakat tenang kembali, beliau wafat. Maka dikuburkanlah jenazahnya ini di dekat kuburan yang pertama. Jadi ada 2 kuburan, ya, namanya Soleh. Sudah berjalan lagi, beberapa tahun berikutnya ternyata ada keributan lagi, muncul lagi Mbah Soleh, alias Syekh Soleh ini muncul lagi, ya, sampai saat ini kuburannya Syekh Soleh jumlahnya 9 kuburan dengan satu nama yang dipagari namanya Mbah Soleh alias Syekh Soleh. Kenapa? Karena beliau ini ahli istiqomah, khidmat kepada masyarakat, sampai wafat pun dihidupkan lagi oleh Allah SWT, bisa berkhidmat kepada masyarakat. Dan semacam itulah sebenarnya tanda-tanda kekasih Allah Subhanahu. Karena itu kita bermohon kepada Allah SWT bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita beriktikaf, kita berjamaah, kita mendengarkan pengajian-pengajian, ada yang mengajar, ada yang apa saja, khidmat yang demi untuk kebaikan ini kita istiqomahi agar kita juga suatu saat dicatat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata yang kurang tepat, barangkali saya mohon ampun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'afulakum wal afu minkum.